kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory bagimu buat kebaikanmu. hanya syukur, hanya puji
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu. Inalarabaya takaya Syukur bagimu. Urialarabaya si inalarabaya. Haleluya. Shikaralamo. Kasih Yesus. Shikaralambalamas. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami tentang hubungan persahabatan, maka kita akan mengerti hal-hal apa saja yang patut kita lakukan kepada sahabat kita gitu ya. Ketika saudara mempunyai sahabat, yang pasti saudara akan berusaha menjadi sahabat yang terbaik gitu ya. Bahkan mungkin apa yang saudara ketahui, entah itu sesuatu yang besar ataupun kecil, saudara juga berusaha membagikan itu kepada sahabat saudara. Hal-hal apapun yang saudara ketahui,
ada satu keinginan dalam kehidupan kita untuk kita juga membagikannya kepada sahabat kita. Dan ketika kita menghadapi masalah atau sebaliknya sahabat kita menghadapi persoalan dalam kehidupannya, itu pun juga kita saling berbagi. Kalau sahabat kita tidak ngerti, kita pun juga bisa mendatanginya atau mungkin menghubungi dan kita cerita. Sebaliknya dengan sahabat kita juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Yang pasti ada saling berbagi gitu ya, ada saling pengertian. Andai kata ada orang yang mengatakan tentang kejelekan sahabat kita pun juga tidak langsung percaya. Betul? Sebelum mungkin sahabat kita memberitahukan tentang sesuatu yang mungkin dibicarakan oleh orang lain, kita pasti sudah memberikan penilaian, memberikan suatu sanggahan bahwa tidak seperti itu. Karena mungkin kita merasa mengenal sahabat kita. Kita tahu lebih dari orang lain. Bahkan kadang-kala mungkin kalau sahabat kita ini ada yang menjelek-jelekan, kita merasa juga sakit hati gitu ya. Kita merasa bahwa tidak rela bahwa sahabat kita ini dijelek-jelekan atau mendapatkan satu berita yang menyudutkan sahabat kita. Dan ini adalah sesuatu yang sering kali kita jumpai di dunia ini. Hubungan antara persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita. Nah, kalau firman Tuhan ini berbicara tentang siapa kita di hadapan Tuhan, ini menjadi sesuatu yang perlu saudara pahami dan renungkan. Siapa posisi kita di hadapan Tuhan? Banyak orang yang salah mengira gitu ya, salah menilai kondisi kehidupan kita, keadaan kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa hubungan hidupnya dengan Tuhan itu seperti seorang bos dengan bawahan gitu. Ada banyak anak Tuhan yang merasa bahwa menjalani kehidupan di dunia ini seperti atasan dengan bawahan. Ada satu tekanan, ketakutan. Tapi ada juga yang mungkin sebaliknya. Karena tidak memahami hubungan antara Allah dengan umatnya, kadang-kala mereka merasa mungkin keluar dari kebenaran. Mereka tidak menganggap ada Tuhan. Sehingga kehidupannya juga seperti itu. Seperti orang bebas gitu ya. Tidak terkontrol. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jelas sekali bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita, posisi kita itu bukan hambanya. Posisi kita ini adalah spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan, entah itu melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, perenungan-perenungan firman Tuhan yang kita lakukan, itu adalah bentuk dari bagaimana seorang sahabat
menyampaikan sesuatu yang penting. Saudara, seperti tadi yang kita sama-sama renungkan bahwa hubungan sahabat itu tidak mungkin kalau dia tahu, dia akan simpan. Kalau dia tahu sesuatu, dia akan membagikan sesuatu itu kepada sahabatnya. Coba sekarang kalau kita lihat, banyak orang yang dapat WA gitu ya, tentang mungkin berita, tentang mungkin juga ini ya, harga beras murah mungkin ya, atau sembako murah, atau apalah info-info yang mungkin penting gitu ya. Kadangkala kita itu dengan sendirinya sudah membagikan itu ke media sosial lewat mungkin WA, ke grup-grup. Apalagi kalau kita punya sahabat. Mungkin sahabat kita tidak pernah minta itu, tapi kita sudah dengan sendirinya memberitahukannya. Karena kita mungkin merasa bahwa, wah ini perlu, sahabat saya ini perlu tahu ini. Informasi seperti ini sesuatu yang penting bagi sahabat saya. Jangan sampai sahabat saya ketinggalan. Dan kita memberikan informasi itu. Nah, seperti itulah sebenarnya Tuhan. Ada banyak hal yang diketahui oleh Tuhan karena memang Tuhan itu adalah maha segalanya. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita belum tahu apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Seperti pagi hari ini mungkin. Kita sama-sama tidak tahu nanti kita akan menghadapi apa dalam sepanjang hari ini. Tapi bersyukurlah karena kita punya sahabat. Dan sahabat kita bukan manusia. Sahabat kita adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita berpikir sahabat yang di dunia saja adalah sahabat yang baik, yang memikirkan sesuatu yang baik kepada sahabatnya. Apalagi Allah kita. Dia juga memikirkan sesuatu yang baik. Dia juga peduli kepada kita semuanya. Ini yang perlu saudara renungkan. Ada banyak orang yang mungkin karena sudah tertekan dengan persoalan hidup, pergumulan hidup, mungkin sakit penyakit, yang sekarang mungkin dalam kondisi yang kurang sehat. Sehingga saudara lupa bahwa saudara punya sahabat yang baik, saudara punya sahabat yang peduli kepada saudara. Fokus kita kepada persoalan kita, fokus kita kepada sakit penyakit kita, fokus kita pada pergumulan kita. Sehingga kita berpikir bahwa sepertinya Tuhan diam saja. Banyak loh dari kita ya, saya tidak ngomong orang lain. Kita bicara anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Itu yang seringkali berpikir bahwa yang namanya orang bahagia, yang namanya orang yang sukses, orang yang menikmati hidup, itu adalah orang-orang yang berkelimangan harta. Orang-orang yang punya materi-materi yang ya kita lihat secara mata jasmani kita. Enak ya punya mobil, bisa kesana kemari. Enak ya punya rumah. Bahkan kadang-kala kita melihat ada banyak ya orang-orang yang ada di sekitar kita tuh ngomong begini. Misalnya kita berjalan di daerah pegunungan sana. Ada rumah, ada villa yang bagus-bagus. Dan kita mulai membayangkan bahwa, wah enak ya, coba saya punya rumah di sini. Ya punya rumah di Mojokerto gitu. Plus punya rumah di daerah tempat-tempat rekreasi. Wah rasanya menyenangkan. Gitu.
Nanti kita lihat ada orang yang berpergian, rekreasi. Kita juga mengatakan, wah enak ya. Coba kalau saya bisa seperti itu. Bisa bersenang-senang dengan keluarga. Kita mengatakan bahwa wah pasti bahagia. Dan banyak sekali standar-standar yang kita bisa ungkapkan, yang kita bisa sampaikan. Dan itu menjadi sesuatu harapan dan keinginan. Saya katakan itu tidak salah. Hampir semua orang, bukan hanya orang Kristen saja ya, itu menginginkan hal yang seperti itu. Bahkan untuk mencapai keinginan yang menurut mereka, menurut pemikiran mereka, menurut angan-angan mereka, menurut harapan mereka adalah sesuatu yang baik, yang membahagiakan tadi. Itu mereka sampai berusaha sedemikian rupa. Saya katakan berusaha sedemikian rupa. Apa yang dimaksud? Ada kalanya mereka berusaha sampai juga menerabas batas-batas kebenaran. Coba saudara, kalau saudara perhatikan, ada orang berbahagia punya duit banyak, punya materi banyak. Ternyata kita tahu dari berita, ternyata hartanya dihasilkan dari hal yang gak benar. Mungkin korupsi, mungkin. Dia punya harta yang banyak karena mereka melakukan satu pelanggaran-pelanggaran. Mereka tidak takut lagi sama Tuhan. Mereka hanya takut miskin. Mereka takut tidak bahagia. Saudara coba saudara renungkan. Ada banyak orang yang sekarang sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Mereka takut tidak punya duit. Mereka takut tidak punya rumah tempat tinggal mereka. Mereka takut kesehatannya dalam keadaan yang tidak baik. Coba saudara lihat. Hampir semua kita lihat. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mengejar sesuatu yang menjadi harapan mereka. Yang dianggap sesuatu yang terbaik. Yang dianggap sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Dengan cara-cara mereka. Bahkan sampai mereka berani untuk melanggar kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Mungkin kita berpikir bahwa, wah saya perlu materi ini, itu, dan sebagainya. Kalau saya tidak bekerja lembur, saya tidak bekerja keras, lebih keras lagi, maka saya tidak akan mencapai kebahagiaan itu. Mungkin sebagai manusia itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Tetapi sekali lagi bahwa saudara harus mengerti bahwa sebelum saudara berpikir, saudara mempunyai angan-angan, saudara berharap seperti apa yang saudara rancangkan dalam pemikiran saudara, Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik. Tuhan peduli kepada kita. Ini yang perlu saudara pahami. Mengapa banyak orang berusaha sedemikian rupa? Mungkin karena mereka nggak menyadari bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang peduli. Saudara tidak menyadari bahwa Allahmu dan Allah yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa sebenarnya. Tadi jelas di ayat ini dikatakan bahwa
Dia tidak pernah menganggap kita ini hamba. Sahabat. Saya yakin kalau Tuhan kita menganggap kita ini sahabat. Sebelum saudara cerita sama sahabat saudara, sebelum saudara berdoa kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan itu tahu saudara. Tuhan ngerti. Mungkin kita ngomong, loh kalau ngerti kok gak bertindak? Kalau ngerti kok gak langsung diberikan gitu. Saudara, pernah gak saudara berpikir ketika saudara punya sahabat? Saya yakin saudara tahu gimana sifat sahabat saudara. Saudara ngerti apa yang disukai sahabat saudara, apa yang tidak disukai. Dari hal-hal yang mungkin enggak baik sampai ke hal-hal yang baik, saudara mungkin kenal. Namanya sahabat itu lebih dari teman ya. Lebih dalam gitu ya. Hubungannya lebih dalam. Tuhan pun juga ngerti sebenarnya. Kalau saudara mungkin saat ini lagi gondok, lagi kesel hatinya, karena mungkin merasa bahwa sepertinya Tuhan gak ngerti apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan. Sebenarnya Tuhan tahu, dan Tuhan itu peduli sebenarnya. Hanya saja kita gak ngerti apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara tidak memahami bahwa apa yang terbaik yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Ini yang perlu saudara pahami pagi hari ini. Apa yang sedang disediakan oleh Tuhan, apa yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk kita, memang mungkin tidak sama seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa apa yang disediakan Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, terbaik yang dari Tuhan itu memang seringkali tidak sama persis dengan angan-angan kita atau keinginan kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, ini yang seringkali jadi masalah. Kita mengukur bahwa kebahagiaan kita itu seperti ukuran apa yang ada dalam otak kita atau pikiran kita. Kita lihat orang punya mobil, kita pikir bahwa, wah saya pun ya pengen punya mobil. Kenapa Tuhan tidak berkati saya mobil, misalnya seperti itu. Kebaikan-kebaikan yang ada dalam pikiran kita itu didasarkan pada daging kita. Bukan didasarkan pada satu kebenaran. Inilah yang Tuhan katakan. Aku tidak menganggap engkau sebagai hamba, tapi sahabat. Tuhan sudah sering kali mengatakan, Tuhan sudah sering kali mengingatkan, Tuhan sudah sering kali berbicara kepada kita. Hanya sering kali kita juga tidak mendengarkannya dengan benar. Sehingga kita tidak memahami rancangan Tuhan yang sempurna, yang baik, yang utuh, yang akan kita nikmati. Karena kita sudah tidak mau mendengar dari awal. Kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Padahal mungkin Tuhan sudah bilang, jangan, itu kurang baik, itu kurang benar, itu kurang pas. Ini yang benar. Tapi selalu kedagingan kita, daging kita, itu seperti memaksa Tuhan, enggak ini yang lebih baik. Ini yang lebih pas untuk saya. Padahal Tuhan sudah ngomong, enggak itu enggak pas. Jangan itu.
Tapi kita terus merengek-rengek, memaksa Tuhan. Nah, ketika kita memaksa Tuhan, merengek-rengek, dan akhirnya ya sudah, Tuhan diam, bahkan Tuhan izinkan ya seperti mau kita. Ternyata apa yang kita pilih justru bukan membuat kita menjadi baik, tetapi justru membuat kita semakin parah. Ini yang perlu saudara pahami pagi hari ini. Ada banyak hal-hal yang sering kali kita langgar. Ada banyak hal-hal yang sering kali kita tidak mau dengar apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan justru kita memaksakan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan melakukannya buat kita. Saudara, kalau kita seperti itu, saudara sadar nggak kalau kita ini sedang mengatur Tuhan untuk mengikuti cara kita. Bukan lagi kita yang mengikuti cara Tuhan. Bukan lagi kita mengikuti rancangan rencana Tuhan yang luar biasa baik. Tetapi justru kita memaksakan Tuhan yang mengikuti kita. Yang pasti kalau hasilnya tidak baik, ya jelas. Kenapa? Karena rancangan kita ini bukanlah satu rancangan yang baik, yang sempurna. Ya mungkin kelihatannya baik di awal, tapi belum tentu ujungnya itu sesuatu yang baik. Nah, oleh sebab itu pagi hari mari kita sama-sama ngerti Tuhan itu sudah menganggap kita sahabat. Dan Tuhan sudah memberitahukan semuanya, dampaknya, sesuatu yang benar, sesuatu yang pas, sesuatu yang perlu kita lakukan. Sebelum saudara menginginkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam pikiran saudara, keinginan-keinginan saudara, Tuhan sudah tahu sebenarnya. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita mengalami sesuatu pendewasaan rohani juga. Semuanya bisa diraih, tapi dengan cara yang benar. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Oleh sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan, mungkin firman Tuhan itu adalah sesuatu yang menegur kita, menasihati kita. Terima saudara, karena itu adalah ungkapan sahabatmu. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak ingin kita semuanya ini mengalami sesuatu yang lebih parah lagi, yang buruk, yang tidak baik. Makanya Tuhan menyampaikannya. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, siapapun yang saudara dengar, perhatikan dan terima. Karena memang ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Pahami bahwa hari itu ketika engkau mendengar firman Tuhan, sahabatmu sedang berbicara. Sahabatmu sudah memberitahukan sesuatu untuk engkau. Dan itu demi kebaikan. Nah pagi hari ini, mari kita sama-sama mulai buka hati kita. Sama-sama mengerti bahwa kita ini adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan sedang berbicara dalam hidup kita. Ada banyak kali Tuhan berbicara dalam hidup kita. Dan ini waktunya saudara meresponi. Kalau saudara bisa meresponi dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam hidupmu, maka saudara akan menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Mungkin detik ini saudara belum tahu apa maksud Tuhan. Tapi lakukan aja. Kerjakan saja.
Karena Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu yang menurut mata jasmanimu mungkin kamu tidak melihat apa-apa, kita belum melihat apa-apa, tetapi Tuhan sedang mengerjakan bagiannya. Dan ketika kita sampai pada bagian itu, kita akan ngerti dan kita akan bisa berbahagia, bersukacita. Kenapa? Karena kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Kita melihat, oh ini yang dimaksud Tuhan. Saya baru paham. Sering kan saudara? Saudara mengalami seperti itu. Iya, saya baru paham. Kok bisa ya Tuhan melakukan ini? Awalnya saya nggak ngerti, awalnya saya gondok. Tapi setelah itu, iya, betul juga ya. Luar biasa cara Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama pahami. Jangan sampai kita takut dengan mungkin kita nggak punya sesuatu seperti rekan kita, teman kita, tetangga kita. Kita nggak punya rumah, kita nggak punya mungkin tambahan penghasilan atau hal-hal apa aja. Jangan takut dengan persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Jangan takut dengan apa yang mungkin menjadi momok dalam hidup saudara. Tapi takutlah akan Tuhan. Dan pahami bahwa Tuhanmu itu bukan hanya sekedar pribadi yang mungkin dalam benak saudara itu sesuatu yang seperti majikan, seperti atasan. Tapi Tuhan kita itu seperti sahabat kita. Dia memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Yang perlu kita punyai adalah, mari kita buka telinga kita. Kita responi apa yang Tuhan sedang sampaikan saat ini. Dan lakukan. Terima, lakukan. Maka kita akan melihat hasilnya yang luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memberikan hati kami, memberikan telinga kami. Untuk setiap instruksi-instruksi, nasihat-nasihat, kebenaran-kebenaran yang sudah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memahami sepenuhnya Tuhan. Memahami secara utuh apa yang sedang Engkau kerjakan dan akan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, kelemahan kami dalam memahami kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus menikmati kebaikan-Mu. Terus Engkau pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-alat kemuliaan-Mu, di mana Tuhan boleh tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu mulai hari ini, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.